Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong Cici Carol. Nah, yang di rumah udah pada mandi belum? Kayaknya udah belum mandi. Iya nih, kayaknya belum mandi. Kayaknya belum mandi ya. Mandi dulu baru ibadah. Kita mau siapkan hati kita adik-adik pada pagi hari ini untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik yuk. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bilang kepada Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik buat kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kita mau angkat tangan kita adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Buat hari yang Kau beri, kita mau kasih hati kita buat Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Bapa, katakan Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Di hidupku katakan Bapa, haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
tangannya, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tiba saatnya. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami sebagai Allah di dalam rumahmu. Kami siap Tuhan untuk memuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Laskar Iman pasti menang. Laskar Iman pasti menang. Jesus. Amin. Cici Kero, tahu gak kasihnya Tuhan Yesus itu seindah apa? Seindah pelangi. Lebih indah dari pelangi. Tingginya kasihnya Tuhan dan cintanya Tuhan itu seapa sih Cici Kero? Lebih tinggi dari langit dong. Dan sedalam-dalamnya cintanya Tuhan itu lebih dalam pasti dari lautan. Musik. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sukacita sebab Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kasih Yesus mengalahkan segalanya ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sekam, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang bukan namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang bukan namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah adik-adik masih semangat gak ya? Kayaknya Cici Carol Masih enggak ya? kayaknya masih deh Cici Carol. Masih gak?
Kalau masih, coba kita mau tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi coba Cici Carol. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kita mau angkat pujian. Aku anak raja. Kita semua anak raja ya adik-adik. Semuanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dari awal adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lipat tangannya ke depan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita percaya Roh Kudusnya boleh ada sampai sekarang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu
tadi semangat sekali memuji Tuhannya. Ya, harus tetap semangat ya meskipun kita masih online. Nah, diharapkan ya dengan segera ya nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi sementara kita ibadah online dulu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami diberi kesehatan, sukacita daripada Engkau. Tuhan, kami sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus pakai kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar, bukan hanya kami dengar saja, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nih pionir itu apa sih? Pionir. Nah, hari ini tema kita adalah menjadi pionir, yaitu apa itu pionir? Siapa yang tahu? Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, pionir itu adalah pelopor, perintis jalan, atau pembuka jalan. Nah, kemarin-kemarin kita udah belajar tentang breakthrough di komunitas ya. Komunitas itu di lingkungan kita, mungkin di lingkungan sekolah, lingkungan teman-teman rumah, ataupun lingkungan teman-teman gereja ya. Nah, kita diharapkan bisa nih menjadi pionir buat teman-teman kita. Pionir itu tadi sudah disampaikan ya, artinya adalah pembuka jalan. Bagaimana sih Ci kita menjadi pionir itu seperti apa? Nah, mungkin adik-adik bingung ya, tapi kita bisa belajar dari satu tokoh Alkitab yang benar-benar menjadi pionir buat teman-temannya. Nah, dia adalah Petrus ya, salah seorang murid Tuhan Yesus ya. Kita bisa kategorikan dia itu seperti pionir, penggerak ya. Dia itu yang penggerak dari antara teman-temannya. Dia itu yang maju paling depan dari antara teman-temannya. Ya, sekalipun mungkin dalam ingatan kita, Petrus itu orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Orang yang pernah mengingkari bahwa Yesus adalah gurunya. Nah, di samping kelemahannya itu, kita bisa belajar dari kelebihannya seorang Petrus ya. Di antara murid-murid yang lain, kita kesampingkan dulu kelemahannya. Nah, kita bisa belajar dari kelebihan Petrus. Petrus itu siapa sih? Pertama kali Tuhan Yesus memanggil Petrus sebagai murid, dia itu cuma seorang nelayan biasa ya. Dia bukannya orang yang berpendidikan tinggi adik-adik. Dia itu cuma nelayan, kerjanya tiap hari nyari ikan ya. Nah, dia itu lahir di Betsaida Galilea, hidup di Kapernaum ya. Nah, saudaranya bernama Andreas. Nah, Petrus dan Andreas adalah murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Ya, sedangkan Petrus sendiri, Tuhan Yesus pernah bilang, "Petrus, aku menamai engkau adalah Kefas." Ya, atau artinya batu karang ya. Kamu bisa lihat di Yohanes 1 ayat 42 ya. Nanti kalian buka sendiri ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 42. Apa sih yang kita bisa belajar dari Petrus? Petrus itu bersikap agresif. Wah, agresif itu maksudnya berani ya. Menggebu-gebu orangnya ya. Antusias. Meskipun kadang suka keras kepala ya. Terus ada kalanya dia juga suka nanya Tuhan Yesus kelewatan ya. Nah, terus udah gitu sering cenderung ngomong dulu sebelum berpikir ya. Bicaranya cepat ya kan. Tapi sebelum berpikir. Tapi Tuhan pakai dia ya. Malah Petrus sudah dinubuatkan, engkau adalah batu karang dan di atas gereja mula akan dibentuk ya. Jadi di atas diri Petrus gereja pertama akan dibentuk ya. Nah, adik-adik, pionir apa aja sih
yang kita bisa belajar nih, pencetus jalan apa aja sih yang kita bisa belajar dari seorang Petrus ya. Nah, Petrus itu yang pertama, pionir dalam hal tanggap atas apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Contohnya apa aja? Ya, nah ketika Yesus bicara mengenai dirinya harus menanggung banyak penderitaan ya, Petrus bilangin si Tuhan Yesus ya, Tuhan kamu jangan ngomong begitu ya, pokoknya dijauhkanlah daripadamu kiranya penderitaan itu. Wah, Petrus langsung tanggap gitu ya, oh enggak Tuhan, enggak, kamu pasti jauhkan gitu ya. Atau ketika Yesus komentarin, ketika Petrus komentarin Yesus, ketika Yesus dijamah jubahnya ya oleh orang perempuan yang sakit pendarahan, langsung Yesus tanya, siapa yang menjamah aku ya? Langsung Petrus yang komentar, langsung tanggap, ya Tuhan, orang sebanyak ini gimana kita tahu siapa yang menjamah engkau ya. Lalu Petrus juga orang yang enggak sungkan-sungkan ya, enggak takut-takut untuk tanya, Tuhan, saya kan sudah mengikuti engkau, saya sudah meninggalkan segalanya buat mengikuti engkau, upah aku apa? Wah, Petrus orang yang paling terang-terangan bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Terus Petrus yang paling membela Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Ingat gak? Dia yang menghunus pedang dan memutuskan telinga hamba imam besar. Nah, ini boleh nih kita buka ya. Yohanes 18 ayat 10. Ya. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Wah, Petrus responnya cepat, dengan sigap dia bela Tuhan Yesus, hunus pedang. Waduh, telinganya hamba imam besar itu putus. Tapi sama Tuhan Yesus disembuhkan kembali ya. Dia disembuhkan telinganya. Nah, kita bisa seperti Petrus yang menjadi pionir dalam hal tanggap, paling cepat meresponi dengan cepat apa yang Tuhan Yesus katakan. Mungkin Tuhan Yesus bicara dalam hati kita, kamu harus memberi dia makan. Langsung cepat, oke Tuhan, saya akan memberi orang itu makan. Mungkin kamu lihat ada orang yang lagi kesusahan, terus Tuhan berbicara dalam hatimu, kamu harus kasih dia makan. Oke Tuhan, saya mau kasih dia makan. Jadi tanggap, enggak ragu-ragu, kasih enggak ya gitu. Atau misalnya di sekolah ada teman ya, ada teman yang kesulitan mengerjakan pelajaran ya. Terus ada Tuhan Yesus bicara dalam hati, kamu ajarin dia, kasihan dia. Langsung tanggap ya. Oke Tuhan, aku mau ajarin temanku. Kamu tanggap gitu ya. Nah, berusahalah menjadi orang yang seperti Petrus ya, tanggap meresponi apa yang Tuhan sampaikan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pionir dalam hal kepercayaan dan iman. Penting nih. Penggerak, pendobrak ya, orang pertama, pembuka jalannya, orang pertama dalam hal percaya dan iman. Waktu Tuhan Yesus nanya, siapakah aku? Petrus langsung yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, yang lainnya nggak ngerespon ngomong seperti itu loh. Coba nih kita buka Matius 16 ayat 16 sampai 17. Jadi, di antara murid-murid yang lain, Petrus yang pertama kali bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Yo, Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ayat 18 nih penting nih yang Cirika bilang tadi ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kan Petrus itu artinya batu karang. Nah, di atas dia Tuhan akan mendirikan jemaatnya, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Wah, berarti dia tuh murid yang pertama kali bilang engkau adalah Mesias. Imannya betul-betul dahsyat ya adik-adik ya. Padahal Tuhan Yesus waktu itu masih bersama-sama mereka, belum mati buat mereka, tapi dia udah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias ya. Nah, satu-satunya murid yang berjalan di atas air mendatangi Yesus. Kalian pasti pernah dengar cerita ini ya, pernah dengar firman Tuhan ini. Ketika dia melihat Yesus, dia juga pengen nyamperin Yesus ya. Dia berjalan di atas air ya. Sekalipun pada akhirnya imannya mulai goyah karena dia lihat angin ya. Jadi dia takut tenggelam. Tapi kita boleh acungin jempol nih sama imannya ya. Dia murid yang berjalan di atas air ya. Dia mempunyai iman yang kuat ya. Nah, dari situ kita bisa belajar tentang iman percaya, iman orang percaya ya. Itu. Terus apa lagi? Ya. Murid satu-satunya yang percaya diri. Mengatakan tidak akan menyangkal Yesus sekalipun yang lainnya melarikan diri. Ya, meskipun akhirnya gagal, tapi Petrus membuktikan di akhir hidupnya dia melayani Tuhan, dia melakukan penginjilan sampai dia disalib. Dan dia juga bilang ya, waktu akhir hidupnya, saya jangan disalib, saya tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Jadi dia maunya disalib terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Nah, adik-adik, dia membuktikan imannya di akhir hidupnya. Ya, sekalipun dia pernah menyangkal Yesus, tapi dia berubah hidupnya. Dia menjadi orang yang benar-benar imannya kuat dan mendirikan gereja Tuhan, dan sampai akhir hidupnya dia boleh tetap beriman kepada Tuhan sekalipun dia disalib ya. Nah, apalagi dia murid yang lari ketika mendengar kubur Yesus kosong. Dia yang lari ke kubur itu, ngecek bener gak gitu. Sementara murid-murid yang lain tuh masih, aduh, Tuhan Yesusku meninggal, Tuhan Yesusku dikubur gitu ya, Tuhan Yesusku mati. Tapi ketika dia dengar kubur kosong, Petruslah orang yang pertama lari ke dalam kubur itu dan ngecek bener gak kosong. Dan dikatakan di Lukas 12 dibilangnya ya, nih dikatakan Lukas 24 ayat 12, Petrus mempertanyakan peristiwa itu dalam hatinya. Jadi sebenarnya dia sangat mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Ketika dia melihat kubur kosong, dia menyimpan peristiwa itu dalam hatinya dan bertanya-tanya. Ya, gitu. Terus lagi, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Petrus yang dengan spontan terjun berenang dia ke danau menghampiri Yesus. Sementara murid-murid yang lain diusul pakai perahu, dia langsung berenang menghampiri Yesus. Waduh, hebat ya imannya ya. Ketika dia dengar Tuhan Yesus, langsung dia nyebur dia ke danau dan dia berenang menyamperin Tuhan Yesus. Itu kalian bisa baca di Yohanes 21 ayat 7 ya. Jadi yang pertama tadi, menjadi pionir dalam hal tanggap apa yang disampaikan Yesus. Kedua, menjadi pionir buat teman-teman kita dalam hal iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Ya, seperti Petrus tadi, dia yang mengakui pertama-tama Yesus adalah Mesias ya. Dia yang sangat mempunyai iman berjalan di atas air dengan Yesus ya. Dan yang lain tadi sudah sebutin ya. Nah, yang ketiga, Petrus menjadi pionir dalam hal kepemimpinan di antara murid-murid yang lain. Ya, seringkali ketika Tuhan Yesus berbicara lagi berdiskusi sama murid-muridnya, Petrus merupakan orang yang menjadi juru bicara dari antara ke-12 murid yang lain.
Ya, kalian kalau baca di kitab Injil itu banyak banget menceritakan bahwa Petrus yang selalu maju pertama untuk menjadi juru bicara teman-temannya. Ya. Yang kedua, ya, bersama Yakobus dan Yohanes, Petrus adalah bagian dari kelompok murid Yesus yang paling dalam. Ya, ingat ketika Yesus membangkitkan putri Yairus yang diajak mereka bertiga. Ya, Yakobus, Yohanes dan Petrus. Nah, ketika lagi yang waktu Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, Petrus dan Yohanes juga. Ya. Petrus, Yohanes dan Yakobus juga yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, yang ketika disuruh menyiapkan perjamuan Paskah terakhir, Petrus juga dan Yohanes. Ya. Jadi Petrus merupakan murid yang paling punya hubungan yang paling dalam dengan Tuhan Yesus, ya, selain Yohanes tadi, ya. Nah, karena dia menjadi pionir dalam hal kepemimpinan di antara teman-temannya. Nah, ketika Yesus sudah disalib, Petrus mau balik menjadi penjala ikan, murid-murid yang lain juga bilang, aku akan mengikuti engkau menjala ikan. Jadi Petrus itu kayak semacam pemimpin gitu, leader gitu, kemanapun dia pergi teman-temannya, murid-murid yang lain ikut gitu, ya. Terus janji Yesus bahwa Petrus akan menjadi pondasi gereja digenapi ketika hari Pentakosta. Ya, Petrus berkhotbah di Serambi Salomo dan 3.000 jiwa dimenangkan. Wah, itu awal pertama gereja mula-mula. Dahsyat ya, Petrus, ya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Petrus menjadi pionir, menjadi penggerak buat teman-teman kita. Penggerak bukan yang jelek-jelek, ya, tapi menjadi penggerak dalam hal yang positif seperti tadi. Tanggap dalam hal apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, ya. Kedua, menjadi pionir buat teman-teman kita dalam hal kepercayaan dan iman. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin di antara teman-teman kita, memimpin sesuatu hal yang baik, ya, yang positif. Ya, contohnya misalnya, yuk kita sama-sama yuk bersihin gereja. Jadi pemimpin, jadi leader, ya. Atau misalnya, yuk kita sama-sama yuk ingetin teman-teman yuk sekolah minggu. Nah, kayak gitu, ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Semoga kita bisa belajar dari Petrus, ya, untuk menjadi pionir di lingkungan kita. Mau lingkungan sekolah, atau lingkungan rumah, ataupun teman-teman kita di gereja. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pionir bagi mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Petrus yang respon cepat, Tuhan, yang tanggap apa yang Engkau sampaikan. Kami juga mau seperti Petrus yang menjadi unggul dalam hal kepercayaan dan iman kami. Kami juga mau menjadi seperti Petrus yang memimpin teman-teman kami untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.